Katanya nggak bisa manjat. Kalau nggak kasino, Indro nih. Nih, minum. Ternyata orang sini seneng yang gede-gede ya. Gelap amat. Salah satu film warkop permintaan kalian yang berjudul Masuk Kena Keluar Kena. Dan selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang banyak itunya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan ingat, jangan semangat dan tetaplah rebahan sampai ajal di depan mata. Langsung ke referensi bahwa kali ini lanjutan kehidupan Dono, Kasino, dan Indro yang dimana mereka mendatangi sebuah hutan dan bertemu oleh seluruh suku yang berkelamin betina. Jadi gimana ya? Entahlah. Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Bangunlah kesatria, bangun sendiri, tanpa bantuan tangan dan sabun mandi. Bangunlah. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Boleh saya temani? Boleh aja. Ujuk. Hai. Story diawali oleh Dono, Kasino, dan Indro yang mendatangi sebuah pulau. Di sini Dono mengatakan bahwa penghuni di pulau ini hampir semuanya wanita-wanita rupawan, sedangkan kepala sukunya sangat baik. Karena sebelumnya Dono mengetahui tempat ini dari temannya. Mendengar hal tersebut, Indro dan Kasino sangat senang. Badan aja gede, nyali nggak ada. Kalau ada kerjaan malas. Waktu di dalam hutan, Dono mencoba menaiki sebuah pohon untuk melihat-lihat lokasi yang ternyata dia melihat wanita-wanita sedang mandi. Putih-putih semua. Dan tak berselang lama dia didatangi seonggok hewan. Awalnya dikira Indro atau Kasino yang mau ikut melihat wanita-wanita. Alhasil, begitulah. Kelapanya gede-gede amat. Wah. Katanya nggak bisa manjat. Setelah terjatuh, Dono dikerubungi para suku wanita-wanita cantik. Dan Dono pun memperkenalkan dirinya. Siapa kamu, Nek? Bahwa dirinya bernama Dono, Nek. Soalnya nih suku pakai dialog yang ditambahin Nek. Pingsan ah. Sedangkan Kasino, Nek, dan Indro, Nek, mereka malah ingin ikut ditangkap mereka. Ya, gua juga mau sih kalau begituan, Nek. Bagaimana dengan pemirsa, Nek? Apakah tertarik, Nek? Indro, dia mengatakan bahwa kalau ketemu kepala suku akan dikasih hadiah emas antam, Nek. Lumayan, Nek. Waktu dikepung, Kasino dan Indro ingin ditangkap dan menurut wanita-wanita, mereka terlalu muda untuk ditangkap. Setelah itu mereka bertiga ditandu ke lokasi kampung, Nek. Ketika di perjalanan, tiba-tiba terdengar suara "Awo!" Nek. Akibat hal itu, para wanita-wanita, Nek, melepaskan tandu Dono, Kasino, dan Indro kun. Dan setelah sampai di perkampungan, mereka bertiga disambut oleh suku-suku, Nek. Kasino, dia berkata kalau dia ingin ditahan seumur hidup. Sedangkan Dono, dia mengatakan kalau dia berharap menjadi pangeran di sini. Asik. Ayo mandi, Nek. Siap-siap untuk makan malam, Nek. Malamnya, mereka bertiga disuruh makan malam. Ketika Indro sedang ngobrol dan mengatakan bahwa dirinya bujangan, kedua wanita ini tidak mengerti apa itu bujangan. Dan Indro pun memberitahu kalau bujangan belum pernah gitu, Nek. Namun mereka belum mengerti. Indro menjelaskan kalau ular yang masuk ke dalam sangkarnya. Ya, begitulah, Nek. Dan ternyata ada ular beneran yang masuk ke dalam sangkarnya Indro. Indro mengira kalau yang ngeraba adalah tangan-tangan dari mereka. Dan begitulah. Di tengah malam mereka mengadakan sebuah acara tarian-tarian syahwat. Setelah acara selesai, Indro mengajak Dono berdiskusi. Karena Indro, Nek, sedang penasaran dengan ketua sukunya. Namun Dono, dia menyuruh sabar karena besok pagi ketua suku akan muncul. Di pagi harinya trompet sangkakala, Nek, sudah berbunyi. Yang itu tandanya kepala suku akan keluar.
Dono berargumen kalau dikasih hadiah, dia akan minta yang banyak. Namun menurut Kasino, kita semua kayaknya mau dibakar deh. Analogi sekali Kasino. Waktu melihat ketua sukunya, mereka terheran-heran. Pakai topeng kali. Coba perhatiin. Ketua suku menyambut kedatangan Dono, Nek, Kasino, Kun, dan Indro in the Sky. Di sini, ketua suku berniat menjodohkan mereka bertiga dengan ketiga putrinya. Namun sebelum itu, Dono, Kasino, dan Indro diberi hadiah berupa emas yang ternyata cuman segitu, Nek. Kecil banget. Namun menurut bos kepala suku, Nek, itu baru DP-nya saja, sisanya nanti kalau udah jadi mantu. Menurut Dono, putri bos Nek pasti cantik-cantik. Kasino bertanya, "Bos, permaisurinya yang mana sih?" Menurut bos Nek, semua cewek yang ada di sini permaisuri, jadi emaknya nggak tahu yang mana. Kan nih bos, the best ya Nek. Alhasil Kasino dan yang lainnya menerima tawaran untuk menjadi menantu bos suku, Nek. Ternyata orang sini seneng yang gede-gede ya. Waktu ketemu putri-putri kepala suku, Nek, ya begitulah. Bapaknya aja kayak begitu. Ya begitu deh anaknya. Akibat hal itu mereka bertiga pun melarikan diri dari pulau itu. Lalu bos kepala suku menyuruh prajuritnya untuk mengejar Dono, Kasino, dan Indro, Nek. Asli gak nih? Wow, paten, Nek. Gila gua, sekadang sama gajah. Tangkap semua. Bawa kemari. Hidup atau mati. Dan ketika sampai di kapal, Indro menyuruh Dono untuk memeriksa BBM-nya masih banyak atau tidak. Namun gobloknya, dia memeriksanya ya kok pakai korek kan ya meledak, Nek. Cek jerigennya, masih banyak isinya apa enggak? Gelap amat. Bahaya, Nek. Untung Dono membuat ledakan. Salah engkau sendiri mendeleng jerigen pakai korek api. Lalu mereka menunjukkan emas-emas yang dikasih oleh putri-putri raja waktu di dalam tenda tadi. Kasino berargumen kalau mereka bisa ngontrak rumah yang gede. Ngapa nggak beli aja ya daripada ngontrak? Entahlah. Singkatnya mereka ngontrak rumah yang gede. Dan gua nggak perlu lagi pakai dialognya lagi kan capek, Nek. Di sini mereka ditemani oleh pacar Kasino dan Indro yang bernama Nia dan Winnie. Sedangkan Dono, Jonas. Nggak ngenes sih, soalnya dia pucek boy. Sedangkan Dono, dia disuruh tunggu rumah. Plus disuruh ngasih cek sewa rumah ke anak pemilik rumah yang bernama Mary. Dono berargumen mending dia nemenin Nia dan Winnie belanja. Namun menurut Winnie, anak pemilik rumah cantik banget. Waktu ditinggal Indro dan yang lainnya, Dono melihat koper yang sangat besar dan tak berselang lama bel rumah bunyi. Mendengar hal itu, Dono pun bersiap-siap karena mungkin Mary sudah datang yang ternyata itulah. Kalau situ nggak ngasih barang, situ tak sunatin. Setelah pengamen itu pergi, terdengar suara bel lagi yang ternyata bocil anjir. Alabim. Beli pesta murah. Dan waktu mendengar bel lagi, Dono langsung marah yang ternyata itu Mary beneran. Melihat Mary, Dono menyuruh Mary masuk. Lalu mereka berdua pun berkenalan dan seperti pada umumnya, speak iblis sedikit lah. Saya nggak lama kok. Lama juga nggak apa-apa. Mendengar omong kosong Dono, Mary langsung meminta ceknya dan ingin pergi dari sini. Dan waktu ingin pergi, tiba-tiba Mary tersandung lalu bunga di pakaiannya terjatuh. Akibat hal itu Dono mencoba membantu memasangnya tapi kena teteknya lalu Mary pun pergi. Waktu mengangkat telepon, ternyata yang menelpon adalah Mary dan dia tidak bisa datang. Mendengar hal itu Dono pun syok dan kebingungan karena yang diberi cek tadi Mary siapa ya? Tak berselang lama Nia dan Winnie datang. Di sini mereka melihat Dono kebingungan. Dono pun menjelaskan kalau dia habis ditipu dengan orang yang bernama Mary, nggak pakai Rihanna. Aduh, jangan-jangan lu salah kasih orang lagi, Don. Akibat hal itu Winnie mencoba menelpon manajer bank agar ceknya segera diblokir. Waktu menghubungi bank, manajer memberitahu bahwa ceknya sudah di tangannya. Lalu manajer menyuruh Winnie dan yang lainnya untuk datang ke bank, sedangkan Mary akan ditahan. Waktu keluar dari rumah, ya begitulah. Lalu Nia dan Winnie menjelaskan bahwa Dono habis ditipu orang dan mereka pun bergegas ke bank. Ketika ingin pergi, Indro dan yang lainnya bertemu dengan Mary dan ternyata yang menelpon Dono tadi adalah Mary yang ingin mengantarkan laundry. Mendengar hal itu, ternyata semuanya salah paham dan yang ditahan di bank adalah Mary yang asli. Di sisi lain Mary menjelaskan ke manajer bahwa dia bukan penipu, namun manajer tidak memperdulikannya. Ketika sampai di ruangan manajer, Winnie memberitahu soal masalah cek. Lalu Indro menjelaskan bahwa orang yang menerima cek bukan penipu dan ceknya adalah haknya. Mendengar hal itu, manajer pun panik karena Mary bisa saja menuntut bank. Merasa bingung bagaimana menjelaskan kesalahpahaman ini, Dono nek terus.
Dono pun membuat sebuah rencana, lalu Dono dan manajer pun menemui Mary yang ditahan satpam. Di sini Dono so menjadi hero lalu menyuruh manajer dan satpam untuk meminta maaf ke Mary. Kemudian Dono memborgol satpam dan manajer lalu kabur. Jangan emosi. Dia juga harus minta Ayo maaf. kamu juga. Maaf sis. Ketika di depan bank, Dono menjelaskan seluruh kejadian itu lalu memasangkan bunga di maksudku baju nenek Mary. Enggak tuh. Nah. Keesokan paginya Dono ditegur oleh Winnie dan Nia karena baru pulang. Bahkan Dono juga dimarahi oleh Indro dan Kasino karena Dono beralasan baru pulang jogging. Semalaman nggak pulang juga lo. Mau nipu kita lo. Winnie memberitahu Dono bahwa mereka semua akan pergi ke pantai dan Dono harus ikut, namun di sini Dono nggak bisa ikut karena beralasan sedang sakit. Kemudian Nia mengecek keadaan Dono yang ternyata panas. Lalu Nia berniat memanggil dokter tapi Dono dia nggak mau karena tidak punya uang untuk bayar dokter. Lalu ada telepon dan begitulah. Kemudian Nia berniat untuk membatalkan acara ke pantai karena Dono sakit. Mendengar hal itu Dono gak mau. Mereka harus pergi ke pantai. Lalu Indro dan yang lainnya pergi ke pantai. Yang ternyata mereka hanya pergi di depan dan mendengarkan percakapan Dono dan Mary. Tenang Mary sayang. Mereka itu cuma menumpang di sini. Kemudian Winnie, Nia dan yang lainnya balik lagi dan berargumen gak jadi ke pantai karena kasihan dengan Dono karena gak ada yang ngurusin. Namun tetap Dono menyuruh mereka pergi. Kemudian Indro, Kasino dan yang lainnya membuat rencana agar Dono kapok tidak menipu mereka. Kasino membuat rencana untuk memanggil 4 mantannya Dono agar datang ke sini. Dan akibat hal itu Dono diputusin oleh Mary. Lalu Kasino berniat sembunyi di dalam koper besar. Bang bakal ngintip udah ada Kas. Waduh. Sedangkan Winnie dan Nia mereka bersembunyi dan buat Indro akan memanggil mantan-mantannya Dono. Tak berselang lama Mary nelpon dan minta dijemput Dono. Namun Dono dia melihat hal yang aneh di koper dan dia mulai mengerjai Kasino. Kalau nggak Kasino, Indro nih. Nih, minum. Setelah hal itu Dono menjemput Mary, sedangkan Winnie, Nia dan Indro masuk untuk melihat keadaan Kasino yang ternyata keadaan Kasino begitulah. Kas gimana lo? Kuncinya kegenjat di kantong gua. Susah ngambilnya. Cepetan, Bro. Gua udah nggak tahan. Bro, pelan-pelan, budak gua. Nggak bisa apa-apa. Tak berselang lama, bel berbunyi dan itu adalah mantan-mantannya Dono. Anjir, mantan-mantannya Dono kayak gini semua ya. Sungguh definisi pucuk boy legend. Dan gua herannya kok mereka semua akur ya. Lalu mantan-mantan Dono mencari keberadaan Dono dan mereka berniat balas dendam ke Dono. Namun kok ngerayu Kasino sama Indro gitu. Kemudian Kasino menjelaskan bahwa Dono punya pacar lagi dan mereka akan mesum di rumah ini. Indro berargumen ketika Dono dan Mary datang, Indro dan yang lainnya akan menangkapnya. Lalu Dono dan Mary pun datang. Alhasil mereka semua bersembunyi di lantai 2. Waktu melihat-lihat, Dono merasa ada yang aneh. Sedangkan Indro dan yang lainnya sedang mengintip Dono yang lagi gitulah. Buka dong. Iya deh. Dijilat nih. Lidah kamu. Mangan kue. Waktu mengintip Dono dan Mary, tanpa sengaja mereka terjatuh dari tangga dan memergoki Dono dan Mary. Indro memberitahu bahwa beberapa dari mereka adalah mantannya Dono. Namun di sini hati Mary akan selalu untuk Dono dan hingga akhir waktu. So sweet. Mary juga beranggapan kalau Dono sudah puas pacaran dan akan lebih setia dan serius kali ini. Mendengar hal itu, para mantan Dono tidak terima. Nih, pade-pade kayak gini kok diperebutin ya? Heran. Untuk merayakan hari jadi dan kisah cinta Mary dan Dono, mereka pun merayakannya di pantai. Tahu aja si Kasino kalau kami tidak sabar. Penonton kan udah nggak sabaran. Ayo siap-siap. Ketika ingin ke pantai, Kasino mempersiapkan sarung tangan plus besi dan gue nggak tahu buat apaan. Dan inilah yang ditunggu-tunggu pemirsa. Waktu Dono bertemu kakek-kakek, ya begitulah. Pokoknya Pak. Mau rokok, Nak? Boleh. Emas asli ya Pak ya? Iya. Ciri khas bocah-bocah nongkrong, nyikolin rokok dan korek. Saya. Oh. Lupa. Waktu melihat indahnya ombak dan angin yang spoi-spoi, tanpa sengaja Dono melihat manusia yang bagi-bagi uang. Mungkin Mr. Kejutan. Lalu Dono dan Mary mendekatinya untuk meminta uang juga. Fuad Abdullah membagi-bagikan uang karena dia sedang mengejar-ngejar seorang perempuan yang bernama Mary. Dan ketika melihat Mary, ternyata yang dimaksud adalah Mary yang ada di hadapannya. Mary.
Fuad memberitahu bahwa neneknya dan neneknya Mary adalah teman akrab dan mereka sudah dijodohkan dari lama. Fuad pun memperlihatkan foto Mary yang lama. Melihat Mary ditarik-tarik oleh Fuad, Kasino dan Indro menyuruh Dono untuk menghajar Fuad. Dono pun menghajar Fuad, namun Fuad menyuruh bodyguardnya untuk menghajar Dono dan di sini Dono kalah. Melihat kekalahan Dono yang begitu mengenaskan, Kasino gantian menghajar bodyguard Fuad dengan sarung tangan besinya. Tapi kocaknya malah Dono taruhan dengan Fuad siapa yang menang di antara mereka. Dan di sini bodyguard Fuad yang kalah gantian dengan Kasino. Akibat hal itu, bodyguard Fuad meminta ampun ke Kasino. Ampun. Sedangkan Fuad, dia kabur. Namun terlebih dahulu ditelanjangi oleh Dono dan yang lainnya. Setelah kejadian itu, Kasino dan Indro mengantar Dono ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dono diperiksa dokter lalu diberi sebuah obat. Kamu kentut? Enggak, dokter. Apa penonton kalian kentut? Dokter menyuruh Dono untuk kencing lalu dimasukkan ke dalam botol berjenis cola. Kemudian kencingnya diberi sebuah obat. Dan bila kencingnya berwarna hitam itu tandanya gak apa-apa. Tapi kalau merah pekat itu tandanya harus diapain ya para pemirsa? Entahlah, potong mungkin itunya. Di sisi lain Kasino ingin pulang bersama Indro. Namun sialnya Kasino malah ketemu dengan bodyguard Fuad. Alhasil Kasino dikejar oleh bodyguard Fuad. Waktu dikejar, tanpa sengaja Kasino kesandung dan mengenai tempat listrik. Sehingga membuat kelistrikan seluruh rumah sakit menjadi konslet. Setelah selesai kesetrum, Kasino dikejar kembali oleh bodyguard Fuad. Lalu tanpa sengaja Kasino menaiki ranjang dan begitulah. Selesai terpental dan ketemu Indro, mereka kabur lagi menggunakan Vespa dan tetap dikejar oleh bodyguard Fuad. Balapan deh mereka. Waktu bodyguard Fuad masuk ke kolam, Kasino dan Indro malah menabrak bonsai. Di sisi lain Dono sedang melakukan apa yang disuruh dokter tadi. Kemudian Dono menyimpannya di kulkas. Tak berselang lama Marinia dan Winnie datang. Di sini Mary mengkhawatirkan keadaan Dono, sedangkan Winnie dia menanyakan keberadaan Kasino dan Indro. Namun menurut Dono, dia ditinggal di rumah sakit sendirian dan tiba-tiba Kasino dan Indro datang. Kasino menjelaskan bahwa dia dan Indro tadi habis dikejar-kejar oleh bodyguardnya Fuad Abdullah. Kemudian ada bel berbunyi yang ternyata itu adalah satpam rumah sakit yang bernama Diding. Dan dia mencari Kasino dan Indro karena mereka mengacaukan rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban. Mendengar hal itu Kasino dan Indro pun cepat-cepat sembunyi. Lalu Diding mencari keberadaan Kasino dan Indro. Karena haus, Diding meminta minum dan meminum itunya Dono. Dan rasanya ya taulah. Kok rasanya agak kejut ya? Diding memperingatkan Dono buat hati-hati karena banyak barang palsu. Lalu mengatakan kalau Kasino dan Indro udah pulang, satpam rumah sakit mencari mereka. Setelah aman mereka pun keluar. Lalu Dono mengeluhkan kencingnya yang diminum oleh Diding. Masa air kencing lu taruh dalam kulkas? Nggak dalam tempat make up sekalian? Biar adem. Satpam gila itu datang. Keesokan harinya Dono, Kasino, dan Indro jogging pagi. Dan waktu di depan rumah mereka bertemu dengan 3 mahasiswa yang rupawan. Para mahasiswa meminta bantuan Dono, Kasino, Indro untuk latihan drama. Sama percintaan klasik atau percintaan modern? Modern dong. Dan seperti itulah mereka membantunya. Lalu mereka memulai latihan dramanya. Ketika latihan tanpa sengaja Mary, Winnie, dan Nia datang ke rumah. Dan di depan rumah dia bertemu dengan Mary tukang cuci. Di sini Mary memberitahu ke mereka soal kelakuan Dono, Kasino, dan Indro. Yang pada akhirnya Dono, Kasino, dan Indro diamuk oleh mereka. Ingin menunjukkan cintaku padamu. Mana cewek-cewek itu tadi, ha? Mana tuh cewek-cewek, ha? Mana? Lalu para mahasiswa menjelaskan ke Mary dan yang lainnya bahwa mereka hanya menumpang latihan drama. Tiba-tiba Fuad bersama bodyguardnya datang dan ingin menghajar Dono, Kasino, dan Indro. Akibat hal itu mereka pun bentrok kembali. Setelah Fuad dan bodyguardnya kalah, di sini mereka dikerjain oleh Kasino, yaitu dimasukin ke kecoa ke itunya dan damat. Bangunlah kesatria, bangun sendiri.
Oke, seperti itulah story film Warkop DKI masuk kena keluar kena. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Ane pamit, terima kasih udah nyimak video ini sampai habis, dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.